Beresin berkasnya Nit, saya mau pulang dulu, ujar Leo sambil meraih jas. Sudah pukul 10 malam, hampir semua divisi lembur untuk mempersiapkan produk terbaru Airbed dan Vinesi. Sebuah produk yang digadang-gadang akan laris dan jadi perbincangan hangat di dunia bisnis. Leo juga berharap begitu. Berjalan keluar dari ruang meeting, Leo mengeluarkan ponsel dan berniat menghubungi Frisya, tapi batal. Ini sudah terlalu malam, tapi ia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Teringat sesuatu, Leo menepuk jidatnya pelan. Kelupaan, ia berbalik ke ruang kerja dan mengambil hampers yang terbungkus rapi untuk Frisya. Ia pilih bungkusnya sendiri, isinya juga, dan sekarang ia yang akan mengantarnya sendiri. "Leh, baru mau pulang?" Leo menoleh saat selesai menutup pintu ruang kerja. Ia mengangguk. "Ya, Ven, kamu belum pulang?" Venita menggeleng. "Udah malam banget." "Iya, makanya cepat pulang." Venita terkekeh. Ia mendekat ke Leo sampai tepat di hadapannya. "Kamu bisa mengantarku pulang?" bisiknya. Leo mengembuskan napas lelah. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mengetikkan sesuatu di sana. "Aku udah panggil sopir kantor buat antar kamu. Turunlah, udah ditunggu di bawah." "Kamu nggak bisa antar aku, Leh?" tanya Venita sambil mengernyit. Leo menggeleng. Ia memperhatikan wajah Venita yang kecewa. Jujur, ia jarang membuat orang kecewa, terutama orang-orang terdekatnya. Tapi beberapa kali ini, ia telah melakukannya ke Venita. "Kamu nggak pernah nolak mauku dari dulu. Sekarang kamu kenapa?" "Ada urusan, Ven. Aku duluan." Leo mulai melangkah meninggalkan Venita. "Sama si Frisya itu ya?" Suara Venita memang halus, tapi sanggup membuat Leo terhenti. "Dia bilang bukan pacar kamu, Leh. Kenapa kamu yang ngejar-ngejar dia begini? Waktu sama aku, kamu gak segininya, gak ada inisiatif. Selalu aku yang minta duluan. Pendekatan juga selalu dimulai dari aku." Venita benar. Banyak hubungan yang Leo jalin bukan sepenuhnya dari dirinya, melainkan inisiatif si perempuan. Karena jujur, belum ada yang bisa membuatnya berjuang sekeras itu mendapatkan hati, kecuali mantan istrinya yang meninggal. Walau hanya permintaan sederhana ingin menikah sebelum meninggal dunia, itu pun tidak ditunjukkan ada Leo. Tapi Leo merasa ia harus melakukan itu. Ia berjuang sebentar meyakinkan keluarga mantan istrinya untuk mempercayainya menjaga sampai menutup mata. Sekarang ada Frisya. Walau niatnya hanya iseng di awal, tapi ia yang melakukan pendekatan. Karena mendekati Frisya tidak mampu dengan cara menebar senyum saja. Perlu effort yang lebih, dan itu tanpa sadar membuatnya terbiasa. Terbiasa ingin memperjuangkan seorang Frisya. Saat kehilangan, sakitnya makin terasa karena ia benar berjuang untuk dirinya sendiri. "Lebih baik kamu pulang, Ven. Udah malam," ucap Leo sebelum benar-benar masuk ke lift. Leo harus menemui Frisya malam ini, karena besok lagi-lagi ia harus melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Sudah cukup sehari ia hanya meratapi nasib di apartemen, memikirkan rasa kehilangan yang pekat dan baru pertama dirasakan. Jalanan lenggang di malam itu, ia sudah sampai di dekat asrama Frisya. Sengaja tidak di pelataran karena takut mengganggu Bu Mala. Tersadar, ia lalu mendesah pasrah. Kayaknya ia memang harus mengganggu Bu Mala. Bertamu di malam hari tentu tidak sopan, tapi ia benar tidak bisa menahannya lagi. Akhirnya, Leo mengirimi pesan ke Bu Mala. Anehnya, langsung dibalas saat itu juga. "Nah, Leo mau minta izin bawa Frisya makan malam ya? Sudah izin kok anaknya tadi. Pantesan tumben keluar malam." "Apa?" Leo tidak salah baca. Frisya pergi keluar. Tapi bukankah itu bagus? Ia bisa menunggu Frisya pulang di sana
sembari mengumpulkan tekad. Kata-kata apa yang harus ia ucapkan nanti? Permintaan maaf yang pasti akan membuat Frisya bosan, atau justru ia akan memulai perkenalan dari awal? Leo berniat memulai semuanya dengan baik. Niat yang baik, tidak lagi seperti kemarin. Ia ingin memulai semua dengan perasaan. Dulu ia sekedar tertarik. Menaklukkan Frisya mungkin membuatnya bangga, tapi perasaannya bekerja setelah itu. Ia sedang di titik sangat menyayangi saat Frisya memilih pergi. Dering ponsel kembali terdengar. Leo berdecak sebal. Dari Venita lagi. Ia tolak berkali-kali, tetap saja ada panggilan masuk lagi. Akhirnya ia menerima. Kamu suruh supir ini antar aku, padahal nggak tahu jalan sama sekali. Bapak-bapak ini bikin aku marah banget. Aku turun dari mobil dan jalan kaki. Kamu nggak ada niat mau antar aku? Lanjut naik taksi kalau nggak mau diantar sopir. Taksi? Malam-malam gini? Kamu mau aku dijahatin? Leo memejamkan mata dengan satu tangan mengepal di atas setir. Ia baru menyadari kalau Venita ternyata banyak maunya sejak dulu. Ia menyadarinya sekarang, saat sudah terbiasa dengan Frisya yang mandiri dan seolah tidak bergantung padanya. Frisya selalu kemana-mana naik ojol, sempat menolak walau ia menawarkan bantuan. Tapi diingat-ingat, perempuan itu bahkan jarang memintanya bantuan, atau tidak pernah sama sekali. Leo yang berinisiatif menawarkan. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku harus ketemu kamu. Maaf, saya nggak bisa ditemui di luar kantor dan di luar jam kerja. Kamu bisa atur jadwal ke sekretaris saya kalau penting. Leo melempar ponsel ke dashboard. Emosinya mendadak naik. Ia teringat bagaimana permintaan Venita selalu ia iakan di saat kekasihnya sendiri. Frisya justru tidak pernah menuntut apa-apa darinya. Leo benar-benar sudah jadi laki-laki bajingan sekarang. Leo tidak pernah lagi bertemu Venita di luar jam kantor. Sejak menolak di depan Frisya, ia benar melakukannya, menghindari Venita. Hanya bertemu di kantor, kemarin di coffee shop, dan itu pun tidak sengaja. Lagi-lagi ia hanya berbicara seperlunya. Kembali diangkat pandangan saat menyadari sebuah motor masuk ke pelataran. Leo meneliti itu dalam diam. Kembali hatinya seperti tercubit, atau bahkan lebih. Rasanya bikin ia jadi bersandar di jok mobil saking terkejutnya. Ia lelah setelah seharian bekerja, tapi melihat itu seperti separuh lelahnya dikuras habis hingga ia hampir tidak punya kekuatan. Leo tahu benar itu siapa, Bayu dan Frisya. Keduanya sedang tertawa seolah menertawakan hal lucu. Ia tidak pernah melihat Frisya selepas itu sebelumnya, saat masih bersama. Apalagi sekarang, Bayu sedang membantu melepas jaket dan memberikan sesuatu. Sebuah tumbler yang Leo tahu itu dari Airbed. Apa Bayu memberikannya pada Frisya karena perempuan itu tidak mendapatkannya? Tatapan Leo terarah ke hampers yang ada di jok kiri. Ia meraihnya dan menatap seolah tidak berharga. Frisya mungkin tidak membutuhkan ini, tapi ia tetap harus memberikannya. Maka ia turun dari mobil tepat saat motor Bayu sudah tidak di sana. Langkah Leo makin pelan. Sudah dibilang ia hampir habis kekuatan. Melihat Frisya mungkin bisa membuatnya punya daya sedikit saja. Fris, langkah Frisya terhenti. Leo semakin mendekat saat Frisya berbalik ke arahnya. Tidak ada tatap terkejut, walau ada kerenyitan tipis di dahi. Mau kasih ini? Leo sudah sampai tepat di depan Frisya. Betapa ia merindukan perempuan itu. Sampai melihat pun rasanya mengundang haru. Ia ingin merengkuh Frisya, mengatakan bahwa ia menyayangi sungguh-sungguh dan tidak ingin kehilangan lagi. Ingin mengatakan kalau ia ingin memulai semua dari awal. Sebenarnya mau kasih kemarin di coffee shop, tapi enggak sempat.
Felicia mengangkat tumbler di tangannya. Udah dapat kok. Ini dari Airbed, jelas Leo. Felicia tersenyum kecil. Setauku Airbed nggak ngasih hampers dengan bungkusan begitu. Ya, Leo memang menspesialkan bungkusannya sendiri, khusus untuk Felicia. Berbeda dari yang lain. Kalau memang dari Airbed, harusnya kan sama kayak yang lain. Lagian kata teman-teman, mereka dapat lewat kurir, bukan dari bosnya langsung. Leo tersenyum dengan tatapan yang sayu. Terlihat sekali ia sangat kelelahan, tapi berusaha tidak menunjukkan. Aku yang pengen ngasih ke kamu langsung. Felicia menaikkan satu alisnya. Oh, jadi dari kamu ya? Kalau gitu aku gak bisa nerima. Felicia kembali melangkah, meninggalkan Leo yang langsung menengadahkan kepala menghadap langit gelap. Jadi begini rasanya patah hati. Bersambung.